adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak harap adik-adik semua sehat dan luar biasa. Wah, tentunya sudah mandi dong, sudah sarapan, sudah duduk yang manis, sudah siapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan jangan lupa persembahan. Ya adik-adik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh ya adik-adik, hari ini ada yang berulang tahun loh. Tapi tentunya bukan Kak Feby dong, namanya aja Feby. Pasti ulang tahunnya bulan Februari. Siapa ya? Selain teman-teman kalian yang berulang tahun di minggu ini, kira-kira siapa ya? Tereren! Selamat ulang tahun GPIB yang ke-73. Nyanyi dulu lah. Happy birthday GPIB. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Gereja kita berulang tahun yang ke-73. Ya adik-adik, kakak mau cerita sedikit saja ya adik-adik. Gereja kita lahir pada tanggal 31 Oktober 1948 ya. Gereja kita lahir pada hari Pentakosta. Oh ya, apa itu Pentakosta ya Kak Feby? Pentakosta yaitu mempersembahkan hasil perkebunan buah sulung atau buah pertama dari hasil kebun kita adik-adik. Ya, seperti pisang, jagung, dan lain-lain. Jadi hasil kita yang pertama itu kita bawa ke gereja untuk persembahan kepada Tuhan Yesus dan hasilnya untuk kebutuhan gereja ya adik-adik. Oh ya Kak Feby, apa sih misi dari GPIB? Oh iya, misi dari GPIB yaitu menghadirkan damai sejahtera. Dan yang satu lagi Kak Feby, apa ya? Oh iya, GPIB itu kepanjangannya apa ya? Oh iya adik-adik, GPIB itu kepanjangannya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Itu cerita sedikit dari Kak Feby. Ya adik-adik, nah biar semangat, tepuk Yesus dulu dong adik-adik. Tepuk Yesus. Yes, Yesus, yes. Adik-adik, kita akan bersaat teduh. Untuk itu adik-adik, kita tunduk kepala sejenak. Kita merenungkan semua perbuatan kita di minggu sebelumnya. Kiranya Tuhan dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami, dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Pusatkan semua pikirannya kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kami puji dengan riang
kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi bersinarmu menyerap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami sampai pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik pada hari ini atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kami bisa beribadah, meskipun ibadah masih kami laksanakan secara virtual di rumah kami masing-masing. Tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk beribadah, untuk memuliakan, memuji, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati adik-adik semua Tuhan di dalam mereka beribadah, membaca, dan nanti akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik agar mereka dapat dengan tenang untuk beribadah dengan fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan hamba sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami bisa untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membaca
dari Wahyu 2 ayat 1-7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirimu rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian, terima kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, shalom adik-adik PA yang terkasih, anak-anak PA yang luar biasa, anak-anak PA yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik pastinya sudah bersiap ya, dan juga sudah membaca Alkitabnya. Nah, sekarang kali ini minta adik-adik untuk duduk yang manis. Kita mau mendengar cerita dan belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari jemaat mula-mula di kota Efesus pada zaman dahulu. Nah, jemaat Efesus pada awalnya merupakan jemaat yang sangat tekun melakukan kehendak Tuhan. Nah, bahkan mereka menolak para pengajar palsu. Ya, jemaat di Efesus dalam nats hari ini adalah mereka yang dalam penjajahan Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar ini merupakan memerintahkan mereka untuk memanggil dia sebagai Allah, dan barang siapa yang tidak taat akan dianiaya. Nah, adik-adik, sebagian orang Kristen ada yang tetap setia kepada Tuhan dengan siap menanggung resiko dihukum. Tetapi ada juga jemaat yang berkompromi, adik-adik. Nah, hal ini terus berulang kali di dalam kehidupan bergereja, bahkan juga kehidupan pribadi orang yang mengatakan percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, dalam kitab Wahyu ini kita dapat adanya surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Yaitu apa saja ya adik-adik? Ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira,
Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, surat ini ditulis oleh Yohanes. Tetapi sebenarnya ini adalah firman Tuhan kepada masing-masing jemaat. Yohanes hanya diperintahkan untuk mencatatnya. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan pada bacaan Alkitab kita, yaitu pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini merupakan bentuk pujian kepada jemaat Efesus. Nah, adik-adik, kali ini mau bertanya, dalam bacaan Alkitab kita pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, menurut adik-adik, bentuk pujian apa yang tertulis pada ayat ini? Adik-adik ada yang tahu? Ya, baik, kita akan temukan bersama-sama ya. Nah, yang pertama, jemaat Efesus telah menunjukkan jeripayah dan ketekunan dalam kehidupan Kristen. Ya, kita mengenal bahwa jemaat Efesus mula-mula merupakan jemaat yang tekun, jemaat yang tekun taat melakukan kehendak Tuhan. Jemaat Efesus juga jemaat yang hebat karena didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat. Seperti siapa adik-adik? Ya, seperti Paulus bersama dengan rekan-rekannya yaitu Priscilla dan Aquila yang dalam perjalanan misi mereka yang kedua. Nah, adik-adik, bentuk pujian yang kedua adalah jemaat Efesus tidak dapat bersabar terhadap orang-orang jahat. Nah, adik-adik, orang-orang jahat di sini bukanlah orang-orang jahat yang biasa, melainkan rasul-rasul palsu yang menyebarkan ajaran sesat. Nah, yang ketiga bentuk pujiannya adalah jemaat Efesus menolak pengajar-pengajar palsu. Ya, ini masih berhubung dengan bentuk pujian yang kedua. Ya, mereka menolak pengajar-pengajar palsu. Jemaat ini gigih dalam menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran sesat. Nah, ya, mereka berhasil adik-adik membuktikan kepalsuan dari ajaran-ajaran rasul palsu itu. Nah, yang ketiga bentuk pujiannya apa ya adik-adik? Oh iya, yang keempat ya adik-adik. Nah, yang keempat adalah jemaat Efesus tidak menjadi bosan dan tidak mengenal lelah. Jemaat Efesus adalah tipe pekerja keras dan tekun dalam melakukan tugas mereka. Mereka tekun dan bersabar. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah melihat nih ada pujian dari Tuhan kepada jemaat Efesus. Sekarang kita mau melihat adanya celaan yang keras bagi mereka. Mari kita lihat bersama pada ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, adik-adik yang terkasih, segala sesuatu yang dikerjakan tanpa kasih, terlebih-lebih dalam hal ibadah dan pelayanan, tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Rasul Paulus menyatakan juga bahwa sehebat-hebatnya orang, jika ia tidak memiliki kasih, keberadaannya sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemercing, sama sekali tidak ada faedahnya, tidak berguna. Nah, adik-adik bisa baca itu di kitab Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Nah, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik, karena itu kasih harus mendasari seluruh aspek kehidupan orang percaya. Melihat kenyataan bahwa kasih yang mula-mula telah hilang dari jemaat Efesus, maka Tuhan memperingatkan adik-adik. Mari kita baca di ayat yang kelima. Sebab itu, ingatlah
Ketahuilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, adik-adik, pertobatan yang dimaksud di sini adalah bukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka sudah lama menjadi orang yang percaya, melainkan suatu tindakan meninggalkan kehidupan yang lama, ya, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan segera melakukan apa yang semula, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kasih. Nah, adik-adik, jika mereka tetap mengabaikan peringatan Tuhan, ada konsekuensinya adik-adik, ada sebab dan akibat, yaitu Tuhan akan mengambil kaki dian dari tempatnya. Adik-adik bisa baca ayat yang kelima tadi ya adik-adik. Nah, kaki dian di sini adalah tempat bagi sumber terang, dan terang itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, pada ayat yang ke-7 sampai ke-8 ini, mereka yang setia berada pada kasih yang semula akan disebut sebagai pemenang dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus selalu belajar untuk mengetahui tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah dan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mengapa kita perlu? Ya adik-adik, karena agar adik-adik dapat tetap hidup setia melakukan kehendak Allah dalam situasi apapun. Nah, misalnya hari ini adik-adik kita ibadah sekolah minggu, kita ibadah himpa. Nah, adik-adik harus selalu mengikuti ibadah himpa, mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, mendengarkan firman Tuhan lebih baik dan lebih penting daripada melakukan hal-hal kegiatan yang menyedihkan hati papa dan mama. Ya, adik-adik, kali ini yakin dan percaya adik-adik mau menjadi anak Tuhan Yesus yang baik dan setia. Nah, hari ini adik-adik sebagai anak GPIB kita boleh bersuka cita karena tepatnya pada tanggal 31 Oktober GPIB berulang tahun yang ke-73. Nah, sebagai anak-anak GPIB kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang setia menjaga dan menyertai GPIB. Nah, adik-adik bagaimana caranya? Ya, kita harus selalu belajar melakukan kehendak Tuhan sehingga kita senantiasa menjadi pemenang iman bersama Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kawan datanglah berbakti padanya dan atas nama Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik yang terkasih,
Mari kita berdoa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana kami baru saja selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu mampu melakukannya seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, berkati kami dengan anugerah hikmat yang berasal daripada-Mu saja, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dalam berperilaku baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berkati kami juga dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memelihara dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik layan PA di dalam mereka bersekolah. Berkati ya Tuhan, mampukan adik-adik dalam belajar, berikan kepintaran, berikan hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan. Jauhkan dari adik-adik segala penyakit, terutama pandemi COVID-19 ini. Biarlah dengan kuasa-Mu dapat segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami. Engkau berkati ya Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, umur yang panjang dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kakak layan PA, buat kakak layan PT, para presbiter dan pendeta jemaat GPIB Bukit Zaitun Duri. Berkati mereka di dalam pelayanannya. Berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa atas keberadaan jemaat GPIB Bukit Zaitun Duri. Kami percaya pertolongan Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Tuntun kami Tuhan berjalan pada kebenaran firman-Mu, agar di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami semakin rindu beribadah kepada Tuhan, agar iman percaya kami semakin ditambahkan dan dikuatkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang tersebar di 26 provinsi. Hari ini tepat 31 Oktober berulang tahun yang ke-73 tahun. Sungguh semua campur tangan dan penyertaan Tuhan bagi GPIB dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya. Selayaknya kami mengucap syukur dengan memberikan diri untuk tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, serta terus menjadi berkat yang menghadirkan damai sejahteranya. GPIB menjadi berkat bagi sesama dengan tulus. GPIB menjadi tempat bersekutu dengan Tuhan, saling membangun dan melengkapi satu terhadap yang lain. Itu semua dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Kepala Negara kami, Wakil Presiden, para menteri, pemerintah-pemerintah sampai tingkat bawah. Kami juga berdoa buat rakyat bangsa Indonesia. Tuhan berkati agar apapun tugas dan tanggung jawab kami boleh diberikan hikmat untuk menopang setiap program dari pemerintah demi kelangsungan dan kebaikan bangsa negara ini. Bapa kami yang di sorga, masih ada banyak lagi yang kami mohonkan, tetapi kami yakin dan percaya Bapa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Bapa sangat baik melakukan setiap hal yang baik dalam hidup kami. Ajarilah kami semua ya Bapa untuk tetap setia kepadamu dalam masa sulit-sulit ini. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, Tuhan. Amin. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tak jurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Wargaku adalah surgaku. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting
asal dengan